Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita tentunya ya, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada pembahasan yang lalu, yaitu terkait dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan akhlak yang baik. Begitu ya. Jadi kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah membaguskan khalqi, bentuk rupaku, bentuk tubuhku. Fa ahsin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Ya. Siapa yang berdoa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad, sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍah mengatakan, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Apa yang di dalam Al-Quran beliau laksanakan dari perintah, apa yang di dalam Al-Quran dari larangan beliau tinggalkan. Ini sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Meskipun demikian beliau tetap meminta tambahan agar diberikan oleh Allah SWT akhlak yang baik. Makanya dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa semua kita, meskipun kita mungkin dari keturunan orang-orang yang baik-baik, mungkin kita sekarang ini memiliki akhlak yang baik gitu kan, senantiasa adalah kita berdoa kepada Allah agar diberikan tambahan akhlak yang baik. Ya minimal Allah Azza wa Jalla istiqomahkan kita di atas akhlak yang baik itu. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memiliki akhlak yang baik? Betul. Tidak ada yang meragukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian pun beliau tetap meminta tambahan ya kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan akhlak yang baik. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, itu barangkali sekelumit ya ataupun sedikit ya pembahasan kita pada pertemuan yang lalu ya terkait dengan akhlak yang baik ini. Dan di sana juga ada hadis ya. Saya mengingatkan para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, para penonton yang berbahagia, terkait dengan hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, husnul khuluqi namaun. Husnul khuluq, baiknya akhlak itu, akhlak yang baik itu adalah apa? Nama, pertumbuhan, perkembangan, ada kemajuan. Wasu'ul khuluqi syu'mun, sedangkan akhlak yang buruk itu adalah syu'mun, yaitu apa? Sebuah keburukan. Ini sebuah kehancuran. Wal birru ziyadatun fil umuri, dan berbakti kepada kedua orang tua itu adalah ziyadatun fil umri. Ziyadatun fil umuri artinya bertambahnya dalam umur. Ima bertambah angkanya atau memang bertambah keberkahannya. Ya. Wassadaqatu tamna'u mitatas su'i. Dan bersedekah itu adalah menghalangi, mencegah seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka bagi kita yang menginginkan ya untuk mati atau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, perbanyaklah sedekah. Ternyata sedekah itu akan mengarahkan kita ya, akan menghalangi kita dari meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan mungkin kita berdoalah semuanya kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, semua ini tentu dengan izin dan masyiatullahi tabaraka wa ta'ala ya. Kita lanjutkan ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an.
Ini juga murajaah ya terkait dengan pembahasan kita yang lalu. Sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini masih pembahasan tentang hasanul khuluq ya, akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kemudahan untuk melanjutkan kajian kita ini. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin yang berbahagia dan penonton sekalian. Wa husnul khuluqi kalimatun jami'atun. Husnul khuluq yaitu baiknya akhlak yang baik itu adalah kalimatun jami'ah, sebuah kalimat yang sangat jami'ah, yang mengumpulkan, kalimat yang terkumpul di dalamnya, kalimat kumpulan, gitu ya. Jadi wa husnul khuluqi, dan husnul khuluq, ini bagusnya akhlak itu sebuah kalimat jami'ah, sebuah kalimat yang terkumpul ya di dalamnya beberapa hal. Kita lihat nanti apa saja yang terkumpul. Yandariju tahtaha kullu khuluqin karimin, yang termaktub di dalamnya, yang termasuk di bawahnya, artinya termasuk di dalamnya kullu khuluqin karimin, semua akhlak yang baik. Yujammilul insana, yang membuat manusia itu menjadi indah ya dengan akhlak ini. Wa yuzakkihi, dan mensucikan jiwanya. Wa yasmu bihi, dan dia pun tinggi dengan akhlak tersebut. Gitu. Apa aja? Kal haya, rasa malu. Rasa malu. Bukan hanya malu kepada manusia, malu kepada Allah yang paling terutama. Malu tidak sholat, malu enggak zakat, malu enggak puasa, malu enggak haji bagi yang mampu. Ya, malu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya, malu. Itu nanti satu-satu insyaallah taala mungkin akan dijelaskan ya. Wal hulmi, hulum itu adalah penyabar. Ya, hulum bisa juga sabar, bisa juga maksudnya santun, lembut, ya. Wa rifqi, rifqi itu artinya adalah kelembutan, ya. Wal afwi, pemaaf. Was samahati, toleran. Wal bishri, ceria, riang. Was sidqi, jujur. Wal amanati, amanah. Wal nasihah, dan juga memberikan nasihat. Wal istiqamah, istiqamah, ya. Istiqamah itu artinya konsisten. Was safai sarirah, jernihnya batinnya. Wa ghairi dzalika min makarimil akhlak, dan lain-lain lagi dari akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu bukan hanya terbatas pada dia malu, dia penyabar, dia tidak. Ternyata semua kebaikan-kebaikan yang termaktub atau terkandung di dalam kalimat tadi itu, kalimat akhlak tadi, akhlak yang baik. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang termaktub di dalamnya. Makanya akhlak itu dikatakan kalimatun jami'ah, kalimat yang mengumpulkan. Ya. Kalimatun jami'atun, kalimat yang mengumpulkan di dalamnya beberapa akhlak-akhlak yang sangat luar biasa. Ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Biadin annal bahitha al-mustaqsi nususa at-tawjih al-istima'i fil Islam yajidu nafsahu amama hasyadin kabirin jiddan minan nusus allati tahuddu ala khuluqin min hadhil akhlaqil istima'iyyati rafi'ah. Meskipun seorang peneliti al-mustaqsi yang menyelidiki ya nusus at-tawjih, yaitu nas-nas, teks-teks tawjihi al-istima'i, yaitu nas-nas ataupun teks-teks yang memberikan pengarahan secara kemasyarakatan atau memberikan taujih al-istima'i, yaitu pengarahan sosial, ya, pengarahan sosial. Fil Islam, di dalam Islam, nas-nas yang memberikan pengarahan sosial di dalam Islam, ya. Yajidu nafsahu, seorang peneliti akan mendapatkan dirinya amama hasyadin kabirin, di depan kumpulan yang sangat besar sekali, ya, jiddan. Amama hasyadin kabirin jiddan, di depan kumpulan yang sangat besar sekali. Minan nusus, dari nas-nas allati tahuddu ala kulli khuluqin min hadhil akhlaq ijtimaiyyati rafi'ah. Maka dia akan mendapatkan dirinya di hadapan kumpulan yang sangat besar dari nas-nas yang tahuddu. Tahuddu itu artinya yang memotivasi ala kulli khuluqin, ya, untuk menegakkan semua akhlak min hadhil akhlaqil ijtimaiyyah, daripada akhlak-akhlak sosial kemasyarakatan ar-rafi'ah yang sangat tinggi. Artinya seorang yang mencoba untuk melihat
nas-nas dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan begitu besarnya, begitu banyaknya nas-nas yang mengarahkan, yang memotivasi untuk ya semua kita bisa berakhlak dengan akhlak yang sangat tinggi tersebut, akhlak sosial kemasyarakatan yang sangat tinggi. Ini kan terkait dengan apa ya? Dengan hubungan interaksi sosial ya, manusia dengan manusia. Sekalipun saya pernah sampaikan bahwa akhlak ini tidak hanya kepada manusia kan. Hablum minallah harus bagus, hablum minannas juga harus bagus kan begitu. Ya, tidak hanya bisa separuh-separuh. Jadi harus memang komprehensif, harus lengkap, harus utuh ya. Tidak bisa hanya parsial begitu, separuh-separuh ataupun sebagian saja, enggak bisa. Ya. Jadi seorang peneliti yang mencoba untuk melihat nas-nas yang berbicara tentang akhlak yang mulia ini, ternyata dia akan mendapatkan sejumlah nas yang sangat besar sekali, yang sangat banyak sekali, yang memotivasi ya untuk kita melakukan akhlak yang mulia ya dalam kita berinteraksi sosial dengan masyarakat. Mimma yadullu ala inayatil Islam al-balighah. Hal itu menunjukkan bahwa perhatian Islam yang sangat besar fi takwini syakhsiyatil muslim, dalam membentuk syakhsiyatil muslim, yaitu apa? Dalam membentuk syakhsiyah. Syakhsiyah itu artinya adalah kepribadian seorang muslim al-istimaiyah yang bersosial. Takwinan daqiqan, yaitu sebuah bentukan yang sangat mendalam. La yaktafi bil umumiyat, Islam tidak mencukupkan dengan hal-hal umum. Bal yaqifu 'inda kulli juz'iyatin min juz'iyatil khuluqiyatil lati tukawinu janiban min jawanibi syakhsiyatil istima'iyyatil al-mutakamilah. Islam tidak mencukupkan dengan perkara-perkara umum, bahkan Islam berdiri tegak di setiap bagian dari bagian-bagian akhlak yang membentuk satu sisi dari sisi-sisi kepribadian sosial masyarakat yang sangat paripurna. Jadi artinya Islam tidak hanya mencukupkan berakhlak mulialah, tidak hanya itu. Tapi akhlak mulia itu ditegaskan. Sabar itu bagaimana? Toleran itu bagaimana? Amanah itu bagaimana? Jujur itu bagaimana? Ya, istiqomah itu bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Islam tidak hanya penting baik kalian manusia, tidak hanya begitu, tapi dijelaskan secara runut, rigid dia, kemudian terperinci gitu. Tidak hanya berlaku umum saja. Jadi tidak hanya datar-datar saja, tapi menukik ke dalam dia. Ya, jelas dia, tegas ya, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Jadi luar biasa Islam menjelaskan tentang akhlak yang baik ini. Karena tujuannya adalah bagaimana membentuk kepribadian sosial masyarakat yang sempurna. Jadi masyarakat Islam ini masyarakat yang sangat ideal, yang sangat dirindukan oleh semua manusia sesungguhnya. Ya. Wa hadzal isti'ab wasyumul lam yatawafara fi manhajin min manahijit tarbiyatil istima'iyyati tawafurahuma fi manhaji hadzal din. Wa hadzal isti'ab, dan kedalaman ini, wasyumul dan kelengkapan, lengkap dan dalam, lam yatawafarat, keduanya tidak didapatkan fi manhajin, dalam metode, min manahijit tarbiyah, dalam metode-metode pendidikan, atau manhaj ini bisa kita katakan kurikulum, ya. Wa hadzal isti'ab wasyumul, dan kedalaman ini, wasyumuli, dan kelengkapan ini, kekomprehensipan ya, kelengkapan, kekomprehensipan gitu ya. Lam yatawafara, keduanya tidak ditemukan fi manhajin, di dalam kurikulum, min manahijit tarbiyah, dari kurikulum pendidikan ya, istimaiyah sosial kemasyarakatan, tawafurahuma fi manhajiddin, sebagaimana ya tawafuruhuma fi manhaji hadaddin, sebagaimana lengkap keduanya di kurikulum pendidikan agama ini. Artinya bahwa kalau kita melihat di kurikulum di luar Islam, ya, apakah lengkap, apakah dalam tentang pembahasan bagaimana manusia harus berkarakter yang baik? Ya, tentu tidak. Tidak ada ditemukan sebagaimana ditemukan di dalam Islam tentang lengkapnya, tentang tegasnya, tentang jelasnya
ya, kurikulum yang menjelaskan tentang akhlak yang baik itu sendiri. Ini maksudnya. Jadi ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, luar biasa ternyata ajaran yang ditegaskan, ajaran yang ditetapkan di dalam Islam tentang bagaimana kita berakhlak yang baik. Tidak hanya sifat umum, tapi dia diperincikan, dan itu tidak ditemukan, ya, kelengkapan dan terperincinya itu di luar Islam. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jangan kemana-mana, ya, rehat kita sejenak, nanti kita kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. La manasa lil bahithi minal wuqufi inda hadhihi nusus jami'an. Tidak ada tempat lari kepada seorang peneliti minal wuquf, dari berhenti, inda hadhihi nusus jami'an, di hadapan semua nas-nas ini. Artinya seorang yang meneliti, tadi dijelaskan bahwa seorang yang meneliti, ya, akan menemukan sejumlah dalil, ya, yang menegaskan tentang pentingnya kita berakhlak yang mulia ini, dan kita didorong untuk melakukan hal itu. Ini menunjukkan perhatian Islam yang sangat besar terhadap perkara itu, sehingga tidak ada tempat lari, ya, bagi seorang peneliti tadi untuk minal wuquf inda hadhihi nusus. Tidak ada tempat lari untuk dia berhenti, ya. Tidak ada tempat lari bagi seorang peneliti minal wuqufi inda hadhihi nusus jami'an, untuk dia tegak berdiri di hadapan nas-nas ini semuanya. Enggak ada. Enggak ada kekurangannya begitu. Jadi yang ada adalah bagaimana dia bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Wal ilmami bima tadammanathu min haddin wa tawjihin wa tasyri'in. Dan pengetahuan dengan apa yang dikandung dari petunjuk, wa tawjihin, dan arahan, wa tasyri'in, dan syariat. Artinya bahwa seorang yang meneliti tadi menemukan, ya, dalil-dalil yang sangat tegas, ya, tentang apa saja komposisi atau muatan daripada akhlak yang baik itu. Ya, ada tadi kesabaran, ada tadi istiqamah, nasihat, ya, ada juga rasa malu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus dipelajari, harus diketahui. Karena ini merupakan yang terkandung di dalamnya, ada petunjuk, ada taujih, ada arahan, wa tasyri' dan syariat. Liyastati'a tajliyat asy-syakhsiyatil istimaiyah, agar dia mampu membersihkan syakhsiyah, agar dia mampu tajliyah, itu menampakkan, ya. Artinya tajliyah itu mensucikan, membersihkan, menampakkan, ya, agar dia mampu menampakkan syakhsiyatil istimaiyah, yaitu apa? Kepribadian sosial ar-raqiyah yang sangat tinggi, allati tumayyizu bihal muslim at-taqi al-wa'i wa tafarrad, yang dengannya seorang muslim itu menjadi tamayyuz, ya, yang dengannya seorang muslim itu dapat terbedakan, ya, dapat terbedakan seorang muslim yang bertakwa, al-wa'i, yang pengerti, yang mengerti dan paham tentang ajaran agamanya, wa tafarrada, dan dia mandiri, ya, untuk melakukan hal itu. Artinya bahwa ketika seorang itu berhenti dan memahami semua kandungan, ya, daripada akhlak yang baik itu, mungkin ada di sana petunjuk, ada syariat, atau ada apa saja di sana, maka dia akan mampu menampakkan, menjelaskan, memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana sesungguhnya syakhsiyah, bagaimana sesungguhnya kepribadian seorang muslim yang bersosial itu yang sangat tinggi, yang dengannya terbedakan mana muslim yang bertakwa, al-wa'i, yang mengerti tentang ajaran agamanya, yang dia peduli dengan ajaran agamanya, wa tafarrada, dan dia mandiri untuk melakukannya. Ya. Ini adalah apa? Perkara yang disampaikan oleh Syekh Dr. Ali Hashimi, bahwa memang seorang muslim itu dituntut untuk belajar. Itu loh intinya di sini, belajar dan mengamalkannya.
Maka dengan itulah dia kelak bisa terbedakan, oh ini muslim yang sejati, ini adalah muslim yang memiliki kepribadian yang luar biasa, ini adalah seorang muslim yang memang mengamalkan ajaran agamanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, perkara yang sangat penting, perkara yang harus kita pahami, harus kita ketahui dengan baik. Walaqad waqafna fi masalafa inda ba'di hadhihi nusus allati jallat jawaniba min syakhsiyatil muslim al-mustajibi lihadi dinihi. Dan telah kami tegaskan, telah kami waqafna, artinya telah kita berhenti fima salaf, ya, terhadap perkara-perkara yang lalu, salaf itu yang telah terdahulu, inda ba'di hadhihi nusus, ya, terhadap sebagian nas-nas ini, allati jallat jawaniba min syakhsiyatil muslim, yang menjelaskan satu sisi, yang menjelaskan beberapa sisi min syakhsiyatil muslim, dari kepribadian seorang muslim al-mustajibi li haddi dinihi, yang menerima terhadap petunjuk agamanya. Ini kan sudah kita jelaskan tadi beberapa kan, ya, yang sudah dijelaskan tadi itu seperti akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia ini sudah beberapa dijelaskan sebelumnya. Kalau bisa kita murajaah ke belakang, ya, itu kan sudah dijelaskan, ya, bagaimana seorang muslim, kalau kita dari awal-awal itu jelaskan, ya, dia harus shadiq, dia adalah orang yang jujur, la yaghushu, tidak curang, tidak khianat, ya. Kemudian juga pada berikutnya sudah kita sampaikan la yahsud, dia tidak iri, ya, tidak dengki, ya, maksud saya. Kemudian nasihun, dia adalah orang yang memberikan nasihat, ya. Mupin bil ahdi, ya. Mupin bil ahdi artinya adalah orang yang memenuhi janjinya, ya. Kemudian hasanul khuluq, ini adalah induk daripada semua yang disebutkan tadi itu. Ini sudah dijelaskan kata Syekh, ya. Sudah dijelaskan pada nas-nas yang lalu, yang menampakkan, yang menjelaskan tentang, yang mengorek, ya, yang apa namanya ini, membongkar bagaimana sesungguhnya apa? Sisi-sisi daripada syakhsiyatul muslim ataupun kepribadian seorang muslim yang menerima petunjuk agamanya. Ini sudah kita bahaskan, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu, ya. Al-waqafu inda amri rabbihi wa nahyihi, yang dia berdiri tegak, ya, yang dia berdiri kokoh di hadapan perintah Rabbnya dan di hadapan larangannya. Artinya ketika ada larangan, stop dia di situ. Ketika ada perintah, dia tegak untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Begitu. Jadi memang gentleman gitulah kira-kira, ya. Jadi memang tegas, ya, kuat, kokoh. Kalau itu perintah, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Laksanakan dan amankan. Begitu. Kalau itu larangan, berhenti. Ya. Wa tabayyana lana min khilaliha, dan nyatalah bagi kita min khilalihi, dari sela-sela yang sudah disampaikan, yang terkait dengan bahasan yang kita lalu-lalu itu, ya, bahwa seorang muslim itu adalah orang yang jujur, orang yang memberikan nasihat, orang yang tidak dengki, ya, orang yang tidak iri, orang yang tidak dengki, orang yang tidak khianat, orang yang tidak curang, ya. Itu sudah kita bahas. Nah, maka nyatalah dari sela-sela itu, kata Syekh, annal muslim al-haqqa sadiqun, bahwa seorang muslim yang sejati itu dia sadiq, dia adalah orang yang jujur. Pastikan diri Anda adalah orang yang jujur. Tidak ada manusia yang nggak pernah berbohong, ada pasti, gitu kan. Karena tidak ada yang maksum dari dosa dan maksiat, pasti itu. Tapi di antara kita ada yang memang berusaha untuk selalu jujur, walaupun kadang-kadang jatuh ke dalam kebohongan, gitu, ya. Tapi ada orang yang memang berusaha untuk bohong, gitu. Nah, ini yang keliru, gitu kan. Kita kan selalu berusaha untuk jujur, ya. Kadang-kadang mungkin qadarullah kita jatuh ke dalam dosa bohong, umpamanya, bisa saja begitu kan. Tapi kita pada hakikatnya seorang muslim itu layak dib, seorang muslim itu tidaklah dia dusta, ya. Jadi kata beliau, seorang muslim itu, maka nyatalah dari pembahasan kita yang lalu-lalu itu, maka seorang muslim shadiq, orang yang jujur. Wafiyun, memenuhi janjinya. La yaghshu, ya, tidak dia berkhianat. La yakhda, ya. La yaghshu, tidak menipu, tidak curang, ya. La yaghshu, tidak curang. La yakhda, tidak dia menipu. La yaghdir, tidak berkhianat. Wala yakhunu, sama juga tidak berkhianat. La yahsudu, dia tidak dengki. Husnul khuluqi ma'an nasi jami'an, dia berakhlak baik bersama manusia semuanya. Jadi ini pembahasan ini sangat penting sesungguhnya, ya, yang semua kita harus paham ini. Kalau dia seorang muslim harus mengerti tentang ini. Mengapa demikian? Karena ini adalah perkara-perkara yang sesungguhnya
harus dipahami dan diamalkan seorang muslim yang mengaku dirinya bertakwa. Mengaku dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ya harus begini sikapnya, gitu loh. Dia orang yang jujur, memenuhi janjinya. Dia adalah orang yang orang yang tidak berkhianat, ya, orang yang tidak mau menipu, tidak curang, tidak dengki. Masya Allah. Ya kita berusaha lah. Mungkin sedikit banyaknya kadang-kadang pun kita jatuh juga kepada ghibah. Kadang-kadang kita dengki juga, gitu kan. Tidak ada manusia yang selamat dari itu. Tapi kita selalu berusaha untuk bagaimana memastikan diri kita ini selalu dalam keadaan ini tadi, yang baik-baik ini. Kalau kita jatuh ke dalam salah satu melanggar umpamanya, ya nggak apa-apa. Taubat dan rujuk kepada Allah. Jangan, udah Pak Ustadz sekali aku nggak jujur, udahlah selamanya nggak jujur. Ini nggak benar. Ya. Siapa sih yang nggak pernah bohong dalam hidupnya? Siapa sih yang nggak pernah dengki dalam hidupnya? Siapa sih yang nggak pernah gibah dalam hidupnya? Tapi kan di antara kita ini bertingkat-tingkat. Ada gibahnya tiap hari gitu. Tapi ada gibahnya yang sekali aja. Tapi itu pun dia bersedih sekali. Dia merasa berdosa. Dia ingin minta maaf kepada orang yang telah digibahi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Waha nahnu ulai namdi ma'an nusus al-ukhra al-kathirah allati tusawwiru syakhsiyatul muslim al-istimaiyah. Dan sekarang ini kita telah melewati, ya, nas-nas yang lain yang sangat banyak yang membentuk, ya, kepribadian seorang muslim secara sosial kemasyarakatan. Wa tuhaddidu tabi'ahal mutamayyiz, dan membatasi tabiat-tabiatnya yang mutamayyiz, yang sangat istimewa, fi syattan nawahi, dalam berbagai sisi. Wa minha annahu muttasifun bil haya, di antaranya adalah dia muttasifun bil haya, yaitu apa? Bersifat malu, ya. Artinya Syekh akan menjelaskan berikutnya lagi, dikatakan hanahnu namdi ma'anusul ukhra al-katsirah. Sekarang ini kita katanya akan melewati nas-nas, akan kita lewati nanti ini nas-nas yang sangat banyak, ya, yang lain lagi yang selain disebutkan yang telah lalu itu, yang akan membentuk kepribadian seorang muslim dalam bersosial masyarakat dan akan membatasi tabiat-tabiatnya yang spesial, yang istimewa di dalam beberapa sisi, di antaranya annahu, ini pembahasan yang ketujuh, ya. Kenapa ketujuh perlu saya sampaikan, ya. Ini yang pertama dulu, kalau para pemirsa masih ingat pembahasan kita itu al-muslimu ma'a mujtama'ihi. Ini kan ceritanya, judul besarnya al-muslimu mujtama'ihi, ya. Seorang muslim bersama masyarakatnya. Ini panjang. Yang pertama shadiqun, dia jujur. Yang kedua la yaghusyu wa la yakhda'u wa la yaghdir. Dia tidak curang, tidak pula menipu dan tidak berkhianat. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu la yahsud, tidak dia itu dengki. Yang keempat nasihun, dia memberikan nasihat. Yang kelima mupin bil ahdi, dia adalah orang yang memenuhi janjinya. Yang keenam hasanul khuluq, dia adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Ternyata akhlak yang baik ini induk daripada yang sudah disebutkan 5 di awal itu, ya. Shadiq, la yahsud, la yaghdir, gitu kan. Ini semuanya induknya. Ini husnul khuluq itu induknya, begitu kira-kira, ya. Yang berikutnya ini yang ketujuh muttasifun bil haya, ya, muttasifun bil hayai, seorang muslim itu bersifat malu. Dan ini kata beliau, ini nas-nas baru lagi yang akan kita kulik, yang akan kita ya, yang akan kita bongkar, ya, bagaimana sesungguhnya seorang muslim memiliki sifat malu ini. Karena ini kata Syekh salah satu juga membentuk kepribadian seorang muslim dalam budaya bersosial masyarakat, dan akan membatasi, ya, membatasi sifat-sifatnya itu pada hal-hal yang istimewa saja. Manusia ini kan pada memiliki sifat yang buruk juga kan. Tapi dengan dia belajar seperti ini, mudah-mudahan kita, ya, bisa membatasi diri untuk hanya bersifat yang baik-baik saja, ya, hanya bersifat yang baik-baik saja. Di antaranya adalah muttasifun bil hayai, seorang muslim bersifat malu. Bagaimana selengkapnya nanti, ya, setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Yang ketujuh ini
sebagaimana kita sampaikan tadi, Syekh akan menurunkan sejumlah akhlak-akhlak yang baik lagi, ya. Ini sesungguhnya menyempurnakan ataupun melengkapi dari pembahasan yang sudah lalu-lalu. Begitu ya. Yang ketujuh, muttasifun bil haya'i. Seorang muslim itu bersifat malu. Bagaimana dia? Kita lihat. Fal muslimul haqqu yattasifu bil haya'i ta'asyan bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang sejati itu memiliki sifat malu. Ta'asyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kana al-mathal al-a'la fil haya'. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mathal al-a'la, adalah orang yang paling tinggi, orang yang paling contoh yang paling tinggi fil haya', dalam bersikap malu. Jadi tidak ada lagi manusia yang paling malu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling malu yang pernah hidup di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashhadu lidzalika qaulu sahabiyil jalili Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hal itu bisa dilihat dari perkataan sahabat yang mulia, yaitu siapa? Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Apa katanya? Kita lihat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal ra'i fi khidriha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan, manusia yang paling malu, minal ra'i, daripada gadis pingitan, fi khidriha, di rumahnya atau di kamarnya. Allahu akbar. Gadis pingit, gadis yang sudah dipinang orang, itu biasanya malu dia kan. Malu tahu orang gitu kan, malu dia sudah mau menikah dan seterusnya gitu kan. Tapi itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih malu lagi daripada itu. Allahu akbar. Ya, maka dikatakan karena ini kata Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal adra'i fi khidriha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyaddal haya, adalah manusia yang paling asyadda hayaan, yaitu apa? Adalah manusia yang paling luar biasa malunya, yang sangat besar malunya, ya. Minal adra'i, daripada wanita atau gadis pingitan, fi khidriha, di rumahnya, ya. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Apabila beliau melihat sesuatu yakrahuhu, yang dia benci, arafnahu fi wajhihi, kami tahu hal itu dari wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, hadisun muttafaqun alaihi. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat malu. Bahkan beliau lebih malu daripada wanita pingitan yang ada di kamarnya atau di rumahnya. Ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wardahu, apabila sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang dia tidak sukai, arafnahu fi wajhihi, kami tahu di wajahnya. Dari raut wajah beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bisa kita tahu bahwa beliau enggak suka. Gitu. Kalau kita kan enggak bisa begitu gitu. Kenapa? Karena kita enggak piawai kita bagaimana memiliki sikap malu ini. Ya, kita kadang-kadang sampai kita bilang dulu baru orang tahu gitu kan. Tapi para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radhahum jami'an itu tahu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka kepada sesuatu, dari wajahnya saja sudah ketahuan. Oh, ini Rasulullah enggak suka ini. Begitu ya. Wal haya'u kama 'arrafahu ulama, dan rasa malu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala rahmatan wasi'atan, khuluqun nabilun, akhlak yang sangat indah, akhlak yang sangat cerdas. Yab'atsu dauman ala tarkil qabih, yang mendorong pelakunya, senantiasa mendorong pelakunya untuk meninggalkan kejelekan. Orang yang memiliki sifat malu mendorong yang mempunyai sifat malu itu agar meninggalkan yang jelek-jelek. Wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi ashabil huquq, dan sifat malu itu akan mencegah seseorang dari ceroboh dalam memberikan hak-hak orang yang memiliki hak. Jadi kalau orang yang memiliki sifat malu,
senantiasa dia akan meninggalkan keburukan dan berusaha untuk memenuhi hak-hak orang yang punya hak. Malu dia nggak bayar hutang, gitu kan. Malu dia nggak bayar kreditan umpamanya. Malu dia tidak memberikan bantuannya kepada orang yang berhak. Begitu ya. Ini luar biasa ternyata sifat malu ini akan memberikan dampak yang sangat baik kepada orang yang memilikinya tentunya. Ya. Wa min huna asyada bihil hadiyu an-nabawiyyu. Oleh karena itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuji tentang sifat malu ini fi adadin minal ahadits syarifah, di beberapa hadis-hadis yang sangat mulia. Wa'addahu khairan mahdhan, dan Islam ya dan petunjuk Nabi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggapnya wa'addahu khairan, dan hadis Nabi menganggap merasa malu itu adalah semuanya khairan, semuanya kebaikan. Wa'addahu, dan hadis Nabi ya petunjuk Nabi menganggap ya ataupun menilai rasa malu itu adalah khairan, semuanya kebaikan. Ala sahibihi, kepada pelakunya, kepada yang mempunyanya. Walal mujtama'i alladhi ya'ishu fihi, dan kepada semua masyarakat yang hidup padanya orang yang memiliki sifat malu tersebut. Jadi sifat malu itu tidak hanya berdampak baik kepada orang yang punya, ternyata juga kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Allahu akbar. Ya. Kita lihat, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Fa'an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Fa'an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Imran bin Husain, semoga Allah meridhai keduanya. Ya, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Allahu akbar. Ya, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, al haya'u khairun kulluhu. Rasa malu itu adalah kebaikan semuanya. Au qal al haya'u kulluhu khairun. Ya. Atau dia mengatakan, ragu perawinya, al haya'u kulluhu khairun. Malu itu adalah semuanya kebaikan. Allahu akbar. Ya, hadis juga diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Tapi di dalam riwayat Muslim ada lafaznya al haya'u khairun kulluhu au al haya'u kulluhu khairun. Jadi ada lafaz yang berbeda begitu. Tapi maknanya semuanya sama, menunjukkan bahwa rasa malu itu adalah kebaikan semuanya. Makanya orang yang memiliki rasa malu itu dia memiliki segudang kebaikan di dalamnya. Ya, memiliki segudang kebaikan. Kita lihat berikutnya lagi, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang atau 60 lebih cabangnya. 60 lebih atau 70 lebih. Fa afdaluha, maka yang terbaiknya adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Jadi nomor satunya itu dari 70 cabang tadi ataupun 60 cabang tadi, yang paling tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling terendah adalah membuang gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu itu cabang dari cabang keimanan. Allahu akbar. Luar biasa ternyata kan? Malu itu cabang daripada cabang keimanan. Keimanan itu ada cabangnya dari 70 lebih. Berarti 73 atau 79 gitu kan. Nah, di antara itu yang paling tertinggi kan la ilaha illallah nomor 1. Mungkin sifat malu ini nggak tahu kita nomor berapa. Tapi yang jelas bahwa dia termasuk bagian daripada iman itu sendiri. Artinya orang yang nggak malu, orang yang tidak memiliki rasa malu, berarti imannya dipertanyakan. Kan gitu. Ya. Malu bagaimana nanti insyaallah ta'ala kita akan jelaskan insyaallah. Malu yang bagaimana yang terpuji itu. Ya. Kalau malu nggak maksiat gimana coba? Malu dia kalau nggak maksiat gitu. Kalau nggak maksiat dia malu rasanya. Karena teman-temannya semua maksiat. Malu dong nggak maksiat. Ini keliru gitu kan.
kalau dia malu nggak taat itulah itu bagus kan. Malulah nggak sholat, nanti nggak enak gitu masih mending gitu. Tapi kalau ada orang malulah nggak maksiat awak, orang semua maksiat. ini keliru ya. Nanti insya Allah Taala akan kita jelaskan ya pelan-pelan malu yang bagaimana itu. Apakah semua malu itu terpuji, nanti kita lihat ya. Jadi tegas di sini dan Nabi SAW mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah cabang daripada cabang-cabang keimanan itu sendiri. Innal muslima as-sadiqa at-taqiyya hayyun. Hayyun ya, hayyun. Sungguhnya seorang muslim yang jujur itu at-taqi yang dia bertakwa. Hayyun. Hayyun itu artinya adalah orang yang memiliki rasa malu. Muhadzabun, orang yang memiliki kesederhanaan. Ya. Damithun, orang yang memiliki kesopanan. Ya. Murhafuz syu'ur, orang yang ramah. Ya. Jadi bisa kita katakan hayyun itu bisa kita katakan orang yang sangat sederhana atau orang yang sangat malu begitu kan. Muhadzabun, sopan. Damithun, ya, adalah orang yang sangat mudah. Murhafuz syu'ur, yang sangat ramah. Ini sifat-sifat seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasduru anhu fi'lun qabihun yu'dhin nasa. Tidaklah terjadi dari seorang muslim itu sebuah perbuatan jelek yang menyakiti manusia. Enggak terjadi. Wala yuqassiru fi haqqi ahadin dzi haqqin, dan juga dia tidak sembrono ya dalam perkara hak seseorang yang memiliki hak. Artinya ketika dia ada kewajibannya terhadap orang lain yang itu hak orang lain begitu kan. Dia tidak sembrono. Dia tidak ceroboh. Ya, ada utang dia. Ini kan hak orang lain yang harus ditunaikan ketika jatuh tempo gitu. Dia tidak main-main. Dia penuhi utang. Dia penuhi janjinya untuk membayar hutang. Ada janji untuk kondangan, ada janji untuk pergi bersama, ada safar bersama. Dia hormati betul itu janji. Ketika dia sudah berjanji, dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menepati janji tersebut. Kenapa? Karena dia tahu ini hak orang yang harus ditunaikan. Kenapa? Karena dia sudah menjanjikannya. Ya. Dzalika anna khuluqal haya'i fihi yahjubuhu an dzalika kullihi. Hal itu karena akhlak sifat malu itu menghalangi seseorang dari itu semua. Artinya seorang yang memiliki sifat malu akan terhindar dari perbuatan jelek yang menyakiti manusia dan akan terhindar daripada menyia-nyiakan hak orang lain. Nah, ini dia. Kalau Anda punya sifat malu, itu dia orangnya. Pak Ustadz, saya begitu orangnya. Alhamdulillah. Kalau Anda orang yang memang memiliki sifat malu, maka Anda tidak akan mau berbuat perbuatan keburukan yang menyakiti manusia, atau Anda tidak akan mau menyia-nyiakan hak orang lain, karena itu adalah kewajiban kepada Anda. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Waktu kita pun tampaknya sudah habis. Kita lagi enak-enaknya ini gitu kan. Lagi enak-enaknya, ternyata waktunya sudah habis ya. Insyaallah taala kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan ya pertemuan kita nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.